Alhamdulillah baik, luar biasa Bu Iba. Baik Bu Iba, sebelum Bu Iba melakukan proses coaching, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu Iba. Baik, dalam kegiatan coaching ada 3 kompetensi, yaitu ada presence, ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dalam hal ini kira-kira Bu Iba ingin saya membantu dalam kompetensi yang mana? Saya merasa perlu mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif, Pak. Baik, jadi Bu Iba merasa perlu saya membantu dengan pengembangan kompetensi yang mendengarkan aktif Bu Iba. Iya. Nah, kalau kita nilai atau Bu Iba nilai, bagaimana penilaian Bu Iba sendiri terhadap kompetensi mendengarkan yang aktif? Saya memang merasa kemampuan mendengar aktif saya itu agak kurang. Jadi kalau di antara ranking 1 sampai 10, saya merasa saya berada di ranking 7. Baik, jadi Bu Iba masih merasa kalau dalam skala angka 1 sampai 10 mendengarkan aktif itu, kompetensi mendengarkan aktif Bu Iba masih di angka 7 ya Bu Iba. Iya. Baik. Selanjutnya kira-kira apa harapan Bu Iba ya, dari proses coaching ini? Saya berharap bisa membantu coaching saya, Pak, dalam mengembangkan metode pembelajaran agar kelas menjadi menyenangkan dan penuh dengan makna. Luar biasa ya yang Bu Iba akan sampaikan gitu ya kepada coaching gitu ya. Terima kasih Bu Iba atas jawaban-jawabannya. Jadi saya rasa pertanyaan saya cukup. Jadi silakan Bu Iba bisa melakukan proses coaching, dan nanti setelah Bu Iba melakukan proses coaching, kita akan ngobrol kembali gitu ya terkait dengan proses coaching yang Ibu Iba akan lakukan. Baik, terima kasih Bu Iba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Asi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Jumpa lagi kita ya. Iya nih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Dengan senang hati Iya, coaching bersama Ibu. Apa nih yang mau kita bahas hari ini? Hari ini saya ingin di coaching terkait dengan bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, tapi juga memiliki makna yang mendalam, sehingga anak-anak bukan cuma belajar, tapi tahu itu buat apa dalam kehidupan. Iya, luar biasa, niat yang sangat mulia ya Bu Asih ya. Saya mengerti, dan hal tersebut tentunya dialami oleh semua guru ya. Nah, sebelum itu semuanya kita lakukan, nah kita mulai dengan tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, apa yang ingin Ibu lihat terjadi di kelas setelah sesi coaching? Ya, saya ingin melihat siswa-siswa saya lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka memahami materi pembelajaran. Mereka juga senang belajar gitu ya, bukan cuma karena terpaksa gitu ya belajarnya, tapi mereka senang, serta mereka tahu mereka belajar itu untuk apa gitu. Itu sih yang harapan saya ya, tujuan saya melakukan proses ini. Itu tujuan yang sangat baik ya, karena dengan lebih memahami materi, mungkin anak-anak lebih senang untuk belajar ya. Selanjutnya, mari kita coba identifikasi apa saja yang menurut Ibu menjadi kendala dalam pembelajaran saat ini, dan apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Saya sudah berusaha mencoba menggunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar dan video gitu. Tapi anak-anak masih terlihat sepertinya kurang tertarik, bosan gitu ya, susah untuk fokus jadinya gitu. Jadi ya kelas agak kurang kondusif gitu Bu. Iya betul. Dari hasil
informasi yang disampaikan. Ibu sudah mencoba menggunakan media pembelajaran agar pembelajaran tidak bosan untuk anak-anak ya. Nah, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu berikan. Nah, tapi mari kita gali lagi lebih dalam. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sehingga media-media tersebut bisa dilakukan, sudah terakomodir dengan baik di dalam kelas? Kalau yang saya rasakan ya mungkin saya masih kurang tuh dari sisi pengelolaan pelibatan murid dalam kegiatan pembelajaran. Jadi media itu kadang membuat saya jadi lebih banyak ceramah, presentasi, nonton gitu ya. Tapi saya mungkin kurang melibatkan murid ya, sepertinya gitu yang saya rasakan, sehingga mereka jadi asik sendiri Ibu. Iya, nggak apa-apa Bu Asih ya. Ibu sudah bagus, sudah berupaya untuk menggunakan media, metode pembelajaran yang interaktif dengan anak memang, dan Ibu menyadari sendiri kalau itu menjadi tidak efektif karena anak-anak belum terlibat secara aktif dalam hal-hal yang sudah Ibu upayakan ya. Iya. Sehingga Ibu merasa kesulitan, dan ini membuat keaktifan siswa itu agak kurang, dan menurut saya itu hal yang wajar ya Bu ya. Nah, sekarang mari kita beralih ke rencana aksi Bu. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, mungkin ada beberapa strategi baru yang bisa kita coba selain dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan. Menurut saya tantangan ya rencana aksi ini ya. Iya. Ketika Ibu bilang apa ya gitu. Tapi saya rasa saya mau mencoba mereka dengan melakukan proyek-proyek kecil ya di kelas gitu ya, yang melibatkan mereka untuk, kalau sebelumnya mungkin saya cerita dulu tuh materinya gitu ya, tapi saya terpikir untuk membuat mereka penasaran dulu baru menemukan si materinya gitu. Jadi kayaknya mau saya balik nih Bu ya. Mereka mencoba dulu melalui satu proyek, baru setelah proyeknya selesai saya share tuh saya tanya dulu mereka udah dapat pengetahuan apa, baru saya lengkapi dengan materi yang bisa jadi mereka udah nemuin duluan gitu ya, melalui pengalaman ya gitu. Itu sih mungkin ya yang terpikir dalam kilasan pikiran saya saat ini gitu ya Bu. Iya, itu. Bagus sekali Bu Asih, berarti Bu Asih sudah menyadari dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan, kemudian berusaha merefleksikannya, dan menurut saya itu ide yang bagus sekali Bu. Nah, selain itu saya berharap Ibu bisa mencoba untuk menghubungkan materi-materi pelajaran itu dengan minat dan pengalaman siswa yang luar biasa sekali. Nah, sekarang ini, jadi kan namanya belajar matematik ya contohnya ya, kalau anak-anak itu mungkin lebih senang jika dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Misalnya Bu Asih coba menghadirkan kue-kue, buah-buah yang kemudian anak-anak ikut berinteraksi dan dengan motor, memilah dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan dalam proses yang tadi Bu Asih sampaikan. Nah, sekarang kita sampai pada tahap akhir Bu, bagian dari tanggung jawab. Nah, apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini? Bagaimana Ibu akan mengimplementasikan rencana aksi yang sudah Ibu buat? Yang terpikir yang pertama, saya mau mencari referensi dulu Ibu. Referensi, mungkin nanti saya nonton video atau mengamati. Mungkin beberapa kali saya akan melakukan uji coba dulu ya, sebelum saya terapkan di dalam kelas gitu. Baru setelah itu dari referensi itu saya juga mencoba untuk melakukan perencanaan gitu ya, perencanaan pembelajaran di kelas. Selanjutnya mencoba melaksanakannya dan bertanya umpan balik dari siswa, apakah pembelajaran ini sudah apa yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran ini gitu ya, dan
kira-kira mereka mau seperti apa ke depannya gitu ya. Mungkin itu ya yang mau saya lakukan ya. Baik, terima kasih Bu. Betul sekali, hal-hal yang akan dilakukan itu akan menjadi lebih bermakna jika ada komunikasi antara ibu dan peserta didik ya Bu ya. Dan itu suatu rencana yang luar biasa sangat baik, dan saya yakin dengan komitmen yang ibu lakukan, pembelajaran di kelas akan lebih bermakna bagi siswa tentunya. Amin, insya Allah. Dan pesan saya, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi jika ibu membutuhkan bantuan atau ibu ingin membahas lebih lanjut tentang kegiatan coaching kita hari ini. Baik Ibu, insya Allah nanti kalau saya merasa akan menghubungi Ibu lagi nih ya. Kita ngobrol seperti ini kayaknya saya jadi terbuka mau seperti apa ya. Mau melakukan sesuatu setelah ini, mengambil aksi yang nyata buat murid-murid saya. Terima kasih Ibu Iba. Sama-sama Bu Asi, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Iba. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi. Tadi saya sudah melihat luar biasa sekali Bu Iba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya sebagai coaching. Saya rasa ya Bu Iba sudah sangat luar biasa gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Salman. Baik, di sini mungkin saya akan ada beberapa pertanyaan lanjutan Bu Iba. Baik, Pak. Yang pertama mungkin kaitannya dengan bagaimana Bu Iba menilai diri sendiri gitu ya terhadap performa dalam kompetensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, baik Pak. Alhamdulillah, saya merasa performa saya dalam mendengarkan secara penuh ada peningkatan. Alhamdulillah gitu ya. Saya rasa juga sudah ada peningkatan ya Bu Iba dari saya lihat secara langsung. Nah, tapi apa yang membuat Bu Iba berpikir demikian atau menilai demikian? Saya merasa akhirnya saya lancar menyampaikan pertanyaan dan sesuai dengan konteks apa yang akan kita lakukan. Baik, ya, ya. Memang tadi saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang Bu Iba tanyakan kepada coach itu saya terlihat sangat lancar gitu ya. Kemudian Bu Iba juga saya melihat dengan antusias dan juga menatap mata coach dengan baik gitu. Itu termasuk hal-hal yang sangat baik dan luar biasa Bu Iba. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dari Bu Iba ya, walaupun tadi saya sudah menyampaikan di awal gitu ya. Itu Pak, dengan senang hati. Iya, jadi saya akan menyampaikan lagi bahwa yang saya amati tadi ya pada saat Bu Iba melakukan coaching, Ibu sudah dapat mendengarkan secara penuh gitu ya. Ada indikatornya dari mana yang telah benar Ibu Iba sebutkan gitu ya. Ya, Bu Iba sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lancar dan juga pertanyaan tersebut adalah sesuai dengan konteks dari bahasan coaching tadi gitu ya Bu Iba. Nah, ya kemudian bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Alhamdulillah saya senang sekali Pak. Tentu saja dengan arahan tadi yang Bapak saya sampaikan sebelum saya melakukan coaching, dan itu memotivasi saya untuk melakukan proses coaching dengan lebih baik Pak. Baik, betul ya Bu. Jadi dengan Ibu fokus untuk mendengarkan secara penuh, Bu Iba tadi dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Serta saya mengerti ya hal tersebut memang tidak mudah ya Bu ya. Tapi alhamdulillahnya Bu Iba tadi bisa melaksanakannya dengan sangat baik gitu. Baik, Nah, terima kasih. Nah, kira-kira Bu Iba apa rencana Bu Iba selanjutnya? Gitu. Saya rasa saya perlu melakukan proses coaching lebih sering Pak, dan mungkin akan meminta umpan balik dari coach saya sendiri sehingga saya lebih terampil dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu Iba ya. Jadi untuk kita sebagai coach ini melatih hal sebagai coachnya, tentunya kita harus sering-sering melakukan kegiatan coaching. Betul sekali yang disampaikan Bu Iba. Alhamdulillah, selamat ya Bu Iba. Saya yakin pasti Bu Iba kedepannya bisa melakukan kegiatan coach ini dengan baik dan tidak hanya baik, dan sangat baik gitu ya kedepannya, dan ya semoga Bu Iba bisa sangat berguna gitu ya pada rekan-rekan kerja di sekolah ini. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih Pak Salman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Salman, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya luar biasa baik. Bu Asih sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya, Betul, gitu. Mbak. Sebelum Bapak melakukan coaching gitu ya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal ya berkaitan dengan kompetensi coaching yang Bapak mau tingkatkan gitu. Nah, kalau saya rasa hal yang saya perlu tingkatkan kaitan dengan kompetensi coaching itu berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot Bu Asih. Saya rasa belum maksimal pada poin tersebut. Oke, baik, memang kan ada 3 ya kita kompetensi coaching itu ya. Bagaimana kita hadir sepenuhnya, bagaimana kita mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot. Memang ini tidak mudah ya, kita sedang proses belajar gitu. Tapi saya rasa ini hal yang sangat penting seperti yang tadi Bapak sampaikan, sehingga pilihan Bapak untuk meningkatkan kompetensi dalam hal ini adalah hal yang baik gitu. Nah, Bapak sendiri merasa saat ini dalam kompetensi tersebut berada di posisi yang mana kalau dalam range 1 sampai 10? Kalau yang saya rasakan kalau berkaitan dengan skala angka tadi dari kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot mungkin masih di angka 6 atau 7 Bu Asih. Oke. Ya. Kenapa gitu Pak kira-kira? Mungkin saya masih seringkali sulit ya menentukan poin-poin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach saya nanti. Oke. Jadi untuk selanjutnya apa yang Bapak harapkan dari proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti ke depan? Ya tentunya saya berharap bahwa saya bisa membantu coach saya menyelesaikan masalah yang dihadapinya gitu ya. Tentunya dengan cara adalah salah satunya saya bertanya dengan pertanyaan yang berbobot dari Bu Asih gitu. Makanya di sini saya ingin meningkatkan potensi tadi dengan tadi. Baik, ini hal yang baik. Kira-kira topik yang mau nanti dibahas bersama coach apa nih Pak? Topiknya berkaitan dengan tadi katanya sih beliau merasa bahwa siswanya masih banyak di kelas yang menggunakan atau berbicara bahasa-bahasa yang kurang sopan tuh Bu Asih. Padahal guru tersebut sudah membuat keyakinan kelas gitu ya yang disepakati bersama, tapi pada praktiknya masih banyak dari siswa-siswinya yang melanggar gitu ya, melanggar keyakinan kelasnya dengan berbicara ke rekan-rekan teman mereka sesama murid dengan kata-kata yang kurang sopan seperti itu Bu Asih. Wah, ini topik yang menarik. Saya tunggu cerita coachingnya ya Pak. Siap, Ya, Bu semoga Asih. dalam proses ini Bapak bisa melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach Bapak itu bisa menemukan jawaban dari tantangan yang dihadapi. Baik, selamat melakukan coaching Siap, Pak. terima kasih, Selamat, Bu terima Asih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Iba? Alhamdulillah Pak Salman, dari gimana kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa, sehat juga saya Bu Iba. Alhamdulillah. Nah, baik Bu Iba. Kali ini kira-kira apa topik yang akan kita bicarakan Bu Iba? Bu Iba punya tema bahasan apa nih yang akan kita bicarakan? Baik Pak, nah sebenarnya saya tuh ingin membicarakan tentang sikap beberapa peserta didik saya Pak. Kebanyakan dari mereka, sebagian dari mereka itu kalau berbicara dengan teman-temannya sering mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Nah, padahal kan di kelas sendiri saya sebagai guru itu sudah berusaha membuat kesepakatan kelas ya dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disampaikan. Ya, tetapi yang namanya anak-anak hal tersebut masih saja terjadi dan itu menjadi keresahan
baik Bu Iba. Jadi topik kali ini kita akan membicarakan tentang sikap peserta didik atau siswa ya. Tadi yang beberapa siswa Bu Iba di kelas masih menggunakan kata-kata yang kurang sopan dengan teman sebayanya, gitu ya. Nah, kira-kira apa harapan Bu Iba gitu dari pembicaraan kita kali ini? Saya inginnya mereka itu sadar kalau kata-kata yang mereka ucapkan itu tidak baik dan gitu ya, dan itu akan menyakiti perasaan temannya juga gitu loh. Dan mereka itu tidak lagi mengulangi untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, yang ya adalah kata-kata sampah yang tidak harusnya diucapkan kepada teman-teman mereka di kelas gitu. Baik. Nah, menurut Bu Iba gitu ya. Dari permasalahan ini, kira-kira apa yang Bu Iba bisa lakukan gitu, atau yang mungkin ada hal yang Bu Iba bisa sudah lakukan gitu ya, atau ada yang tadi yang kedepannya bisa dilakukan? Saya sudah berusaha menerapkan itu ya Pak, dengan membuat keyakinan kelas, kemudian membuat kesepakatan kelas, dan saya juga jika saya mendengar atau mendapati murid yang baik sengaja atau tidak sengaja itu mau berkomunikasi dengan kata-kata yang tidak baik, saya langsung menegur, saya kasih nasihat. Tetapi saya kok ngerasanya apa yang saya lakukan itu nggak maksimal, karena ya tetap saja mereka masih mengulangi kembali. Baik, berarti udah ada hal-hal yang Bu Iba lakukan gitu ya. Seperti tadi membuat keyakinan kelas dan juga kesempatan kelas, serta secara langsung menegur gitu ya, ketika siswa tersebut berbicara tidak sopan gitu ya, tapi pada kenyataannya masih belum optimal gitu ya Bu Iba ya. Baik, nah kalau kita nilai ya Bu, atau kita label nih Bu, dari angka 1 sampai 10, skala angka dari 1 sampai 10, kira-kira ketercapaian usaha yang Bu Iba yang telah lakukan tadi itu udah ada pada angka berapa tuh? Aduh, karena kayak ini masih terulang lagi, saya kok ngerasa ini masih di taraf 5 atau 6 gitu ya Pak ya. Masih yang ada, belum maksimal iya sekali. masih ada di angka 5 dan 6 ya Bu Iya, ya. Pak. Nah, kalau harapan Ibu sendiri sebenarnya ada di angka berapa tuh Bu? Ya sempurna sih kepingin Pak, Gitu tapi ya. ya paling tidak ada prospek lah menuju 8 atau 9 gitu. Nah baik, jadi keinginan Bu Iba tadi kan ada di skala angka 8 atau 9. Iya, Pak. Kira-kira itu menurut Bu Iba hal apa nih? Hal apa yang Bu Iba bisa lakukan untuk tadi memaksimalkan usaha Bu Iba tadi? Mungkin saya harus lebih tegas dalam bertindak dan selalu mengingatkan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Karena dan kalau perlu saya akan koordinasi dengan tim kesiswaan ya, karena kan mereka itu bentuk satuan bertugas dalam membantu sekolah mewujudkan visi sekolah, salah satunya adalah berakhlak mulia. Dan mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan tim TPPK juga supaya ada semacam sosialisasi kepada peserta didik kalau hal-hal yang mereka lakukan itu tidak baik dan akan menimbulkan hal yang tidak baik juga untuk teman-temannya. Gitu. Luar biasa sekali ya solusi yang Bu Iba tawarkan tadi ya. Itu menurut saya ide yang sangat bagus gitu ya, ide yang memang harus dilakukan gitu ya ke depannya gitu ya, di sekolah kita ini. Nah selanjutnya kira-kira kapan gitu ya hal tersebut akan Ibu Iba lakukan? Bisa secepatnya sih Pak. Secepatnya, Iya, ya. karena ini hal-hal yang menjadi kebiasaan dan saya berharap dia menjadi pembiasaan. Ya, ya betul. Jadi kalau bisa memang hal ini dilakukan secepatnya ya, biar hal tersebut tidak menjadi kebiasaan siswa-siswa kita gitu ya di sekolah ini, siswa-siswi kita. Nah, ya sebenarnya obrolan kita seru nih Bu Iba ya, tapi kita terkaitan dengan waktu gitu ya, karena saya juga ada keperluan lain, masih ada jam ngajar nih Bu Iba. Iya, sama. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau tanya berkaitan dengan perasaan Bu Iba sendiri gitu ya. Bagaimana perasaan Bu Iba
ketika melakukan diskusi nih tadi, ya diskusi sama saya gitu. Ada pencerahan lah. Artinya ketika saya sebagai guru di kelas sudah tidak bisa melakukan, saya harus berkoordinasi dengan teman lain, saya harus berkoordinasi dengan tim lain. Salah satu tadi saya berkoordinasi dengan tim siswaan, dengan tim BPPK sekolah, sehingga apa yang menjadi permasalahan di kelas saya mungkin akan ada solusinya dan ada perubahan pada pesertanya. Baik, betul. Terima kasih sekali lagi dari Bu Ibah ya. Jadi saya juga kedepannya akan penasaran nih menerima cerita Bu Ibah selanjutnya terkait masalah ini ya. Betul. Dan saya tunggu tadi kabar baiknya gitu ya. Semoga tadi ada perubahan ya, ada perubahan dari perilaku siswa-siswa kita tadi ya yang masih berbicara kurang sopan gitu ya, setelah adanya aksi yang mungkin Bu Ibah akan laksanakan ke depannya. Itu terima kasih Bu Ibah, sampai ketemu lagi gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Salman. Terima kasih. Sebuah proses yang menarik ya tadi saat coaching bersama Bu Ibah gitu ya. Dari penilaian Bapak dalam proses tadi, bagaimana performa Bapak saat mengcoach Bu Ibah tadi? Alhamdulillah, saya rasa bahwa performa saya tadi sudah lumayan baik ya Bu ya. Terus berkaitan dengan kompetensi yang tadi saya mungkin masih agak ragu kaitannya dengan pertanyaan nomor 2 tadi, saya rasa alhamdulillah tadi saya bisa bertanya kepada Bu Ibah dengan lancar seperti itu sih Bu. Kenapa Bapak menilai demikian? Itu karena tadi saya rasa percakapan saya, komunikasi saya bersama Bu Ibah mengalir seperti itu aja Bu. Jadi pertanyaan dan jawaban itu saling timbal balik gitu ya. Itu makanya saya merasa kaitan dengan kompetensi pertanyaan robot tadi saya sudah bisa dibilang sudah ada peningkatan dari diri saya seperti itu. Terima kasih. Baik, saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya silakan. Ya, jadi dari hasil pengamatan tadi gitu ya, saya melihat Bapak lebih lancar dalam menyampaikan pertanyaan, ngobrolnya santai, nggak seperti tegang gitu ya. Jadi kesetaraan antara coach sama coachingnya itu terlihat gitu. Terus Bapak juga menerapkan sebuah situasi yang Bapak bisa mendengarkan secara full gitu ya. Jadi kalau menurut saya kemampuan Bapak untuk menyampaikan pertanyaan berbobot sudah di atas dari yang penilaian awal tadi Pak gitu ya Pak. Alhamdulillah Bu sih. Ya saya sendiri mendengar hal tersebut saya sangat senang ya Bu ya, karena ada peningkatan ya kompetensi yang saya awalnya ragu dan ketika Bu Asih tadi lihat dan nilai ada peningkatan dan saya merasa sangat senang Bu Asih. Alhamdulillah gitu ya. Next, kira-kira rencana apa nih yang akan Bapak lakukan? Tentunya dari 3 kompetensi itu gitu ya, untuk melancarkan kompetensi itu tentunya saya akan terus melakukan kegiatan coaching ya Bu Asih, baik coaching ke murid ya atau ke siswa, coaching ke sesama rekan sejawat dan lain sebagainya untuk ya melatih skill komunikasi saya juga Bu Asih gitu ya tentunya. Ya, memang kunci dari coaching ini komunikasi ya gitu ya. Betul. Jadi kalau komunikasi kita lancar, terus santai, merasa obrolan kita ini nyambung gitu ya. Proses coaching itu menjadi satu hal yang menyenangkan ya betul. Betul sekali betul. Dan saya lihat itu tadi saat masyarakat. Ya, alhamdulillah proses coachingnya lancar ya Pak ya gitu ya. Saya ucapkan selamat. Semoga ini proses ini akan terus berlanjut ya. Nah kalau kita nanti ketemu lagi gitu ya, makin ahli nih ya melakukan proses coachingnya. Amin. Baik, terima kasih Bu Asih. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya Bu Asih ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam. Kayaknya cerah banget, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, amin, amin. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya. Ya, baik Bu, silakan. Dalam coaching ada 3 kompetensi coaching, yaitu presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berikut. Nah, Ibu ingin saya membantu dalam kompetensi yang mana? Saya merasa masih kurang dari sisi mengajukan pertanyaan berbobot nih Ibu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan kita kembangkan? Saya sih merasa saya sudah bisa, tapi belum optimal nih Bu, gitu. Ya kurang lebih kalau di range antara 1 sampai 7, 1 sampai 10, saya ada di angka kurang lebih 7 lah ya. Oke, baik. Nah, kalau Ibu sudah menyadari kalau Ibu merasa berada di posisi atau di rank 7 tersebut, apa harapan yang ingin Ibu dapatkan dari proses pertama? Saya berharap saya bisa meningkatkan skill saya yaitu dalam coaching, terutama bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa membantu coaching saya menemukan kekuatannya gitu ya, dari permasalahan yang dihadapkan bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Jadi saya setuju sekali dengan Ibu, dan sebenarnya saya berharap Ibu dengan kita bicara ini, Ibu sudah menemukan topik yang sangat bagus ya, sehingga Ibu bisa melakukan proses coaching, dan nantinya setelah proses coaching selesai itu kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya. Baik Ibu, terima kasih, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Pak Salman. Terima kasih sudah luangkan waktu buat coaching kita hari ini. Ya. Kira-kira mau bahas apa nih hari ini? Oke, waalaikumsalam Bu Asih. Terima kasih juga atas waktu Bu Asih mau mendengarkan kaitannya curahan hati ya seperti saya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara saya meningkatkan prestasi saya sebagai guru di Bu Asih. Saya ingin terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa saya tentunya. Baik, saya mengerti Pak, itu semangat yang luar biasa, semangat yang sangat baik gitu ya. Kita mulai dari tujuan yang ingin Bapak capai ya, gitu ya. Apa yang ingin Bapak lihat dalam karir kependidikan Bapak sebagai seorang guru setelah sesi coaching ini ya, gitu. Nah, kalau yang saya ingin sih gitu, saya menjadi guru yang lebih kompeten gitu ya. Kemudian inovatif dan juga inspiratif tentunya. Saya juga ingin mendapatkan pengakuan atas prestasi-prestasi saya di bidang pendidikan gitu Bu Asih. Wah, itu tujuan yang sangat baik Pak, gitu ya. Selanjutnya coba kita identifikasi dulu nih Pak ya. Apa sih kekuatan yang Bapak miliki dan kelemahan yang Bapak miliki nih gitu ya. Oke, mungkin kita mulai dari kekuatan ya. Kalau kekuatan saya rasa saya punya kekuatan di mana saya bisa membangun ya hubungan atau komunikasi yang baik dengan siswa dan juga tentunya rekan sejawat Bu Asih. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan kekurangan gitu ya, sepertinya saya perlu meningkatkan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang menarik dan juga inovatif. Saya sudah mengikuti beberapa pelatihan tentunya untuk mengatasi kekurangan tersebut ya Bu ya, tapi saya rasa memang masih belum cukup. Jadi Bapak sudah melakukan aktivitas pengembangan diri ya melalui pelatihan-pelatihan tadi gitu ya. Coba kita lanjut ya kaitannya dengan tadi kemampuan merancang pembelajaran yang inovatif gitu. Nah, Bapak kan ingin ya
merancang pembelajaran yang inovatif, apa yang sebetulnya udah Bapak lakukan gitu ya dengan murid-murid Bapak di kelas gitu? Tentunya ya langkah awalnya adalah saya membuat modul ajar itu ya yang interaktif ya, dan juga diferensiasi gitu. Nah, dari modul ajar tersebut saya ingin ya siswa-siswa saya lebih aktif tentunya dan terlibat dalam proses pembelajaran gitu, jadi tidak pasif di kelas. Saya juga ingin mereka tuh bisa belajar dengan lebih menyenangkan, sehingga ya mata pelajaran yang saya ambil ini terasa seperti tidak sedang belajar gitu ya Bu ya, seperti ya cuma sekedar sharing informasi atau hal yang sebagainya gitu. Oke, kan sudah merancang modul ya Betul. gitu. Terus kira-kira setelah modul dirancang, gambarannya udah ada ya, akan membuat satu pembelajaran yang interaktif gitu, yang menyenangkan gitu ya bagi murid-murid gitu. Terus apa rencana aksi selanjutnya setelah pembuatan modul yang Bapak lakukan? Tentunya berkaitan dengan modul itu ya bagaimana pelaksanaan modul itu dilakukan di kelas gitu ya. Nah, penguatannya tentunya bisa jadi saya mengikuti berbagai macam pelatihan lain sih Bu, atau workshop lain gitu ya. Bagaimana tadi penerapan, mungkin modulnya saya sudah bisa buat, tapi mungkin penerapan di kelasnya saya masih belum baik gitu ya Bu ya. Nah, mungkin kedepannya saya akan coba terus ikut mengikuti pelatihan atau workshop yang berkaitan dengan hal tersebut, situasi. Kira-kira Bapak bisa berkolaborasi dengan siapa aja nih gitu yang bisa Bapak libatkan untuk pengembangan diri yang tadi Bapak sampaikan? Baik, kalau berkaitan siapa saja yang saya libatkan, tentunya bisa jadi adalah rekan sejawat dan juga ya semua guru-guru di sekolah gitu ya Bu ya. Terutama juga pada komunitas-komunitas pembel gitu ya, komunitas pembel yang ada di sekolah ini Bu. Karena mungkin salah satu bentuknya nanti kegiatan kombelnya adalah mungkin lesson study, di mana saya mencoba untuk mengajar gitu ya Bu ya. Jadi saya tahu tuh kekurangan dan kelebihan saya gitu ketika saya sedang mengajar seperti itu. Ada nggak orang-orang di sekitar yang selain guru yang bisa dilibatkan untuk berkolaborasi mewujudkan tadi itu ya pembelajaran yang inovatif, yang interaktif gitu? Selain guru dan komunitas belajar, kira-kira ada nggak nih Pak? Saya rasa ada tentunya Bu ya. Selain guru itu yang kepala sekolah atau bahkan ya bisa jadi saya bisa juga berinteraksi dengan wali murid ya Bu ya, wali murid. Saya juga mungkin minta masukan, mungkin bisa jadi anaknya anak mereka pernah cerita terkait mata pelajaran yang saya ajarkan gitu, dan itu bisa jadi umpan balik bagi diri saya tentunya atau refleksi. Saya rasa banyak orang yang bisa dilibatkan ya untuk merancang pembelajaran yang inovatif, melaksanakan pembelajaran ini gitu ya. Bahkan orang-orang di sekitar kita ya gitu ya, bukan cuma tadi guru, teman sejawat, kombel, tapi juga ada orang-orang seperti orang tua murid. Mungkin kita bisa melibatkan komunitas masyarakat sekitar ya Pak ya, di sekitar kita gitu ya, gitu, supaya pembelajaran kita tuh anak-anak merasa why aku menemukan why-nya kenapa belajar ini gitu ya. Ya, baik. Sekarang kita di tahap akhir nih ya Pak, dari sisi tanggung jawab gitu ya. Apa yang bagaimana Bapak akan mengimplementasikan rencana yang sudah kita bicarakan tadi gitu? Jadi saya akan mulai dengan mencari informasi tentang workshop atau pelatihan yang sesuai tentunya yang tadi saya bilang, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu ya. Kemudian setelah itu saya akan membuat rencana pengembangan diri, rencana pengembangan diri saya secara lebih detail gitu ya Bu Asri. Jadi saya juga akan mencoba untuk lebih aktif dalam berdiskusi atau komunitas-komunitas yang saya ikuti selanjutnya dari Komplen Bu Asri. Itu rencana yang sangat baik ya Pak. Saya yakin ya Bapak punya komitmen atas prestasi yang Bapak inginkan, rencana yang Bapak buat gitu ya.
dan jangan ragu untuk menghubungi saya gitu ya jika Bapak membutuhkan bantuan atau kita mau ngobrol lebih lanjut lagi gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Asih. Saya merasa sangat senang bisa berkomunikasi dengan Bu Asih ya, bisa menambah ibaratnya pengetahuan saya dan juga tadi permasalahan saya yang saya hadapi itu bisa saya selesaikan gitu ya Bu Asih ya, ada rencana aksi yang akan saya lakukan. Terima kasih Pak Terima kasih banyak juga Bu Asih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih Bu Iba ya. Alhamdulillah. Nah, Bu Asih tadi berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan ketika dilakukan proses coaching ya. Nah, bagaimana menurut Ibu penilaian Ibu sendiri perform Ibu pada kompetisi tadi? Sebelumnya kan saya merasa kemampuan saya untuk bertanya dengan pertanyaan yang berbobot itu masih butuh saya tingkatkan. Setelah saya melakukan coaching bersama Pak Salman tadi, saya merasa bahwa ketika saya fokus mendengarkan, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, kepada Pak Salman. Gitu. Alhamdulillah. Menurut Ibu, apa yang latar belakangi Ibu merasakan hal tersebut? Yang seperti saya sampaikan, saya fokus mendengarkan, saya hadir sepenuhnya, dan itu membuat saya mudah untuk menggali apa yang dibutuhkan oleh Pak Salman, sehingga Pak Salman sendiri bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau keinginan tantangan yang dihadapi dengan caranya Pak Salman sendiri gitu ya. Betul, saya setuju ya, memang ketika kita melakukan coaching, kita harus fokus, harus sepenuhnya dengan kegiatan tersebut ya Bu ya. Ya betul. Izin Bu Asih, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya silakan Ibu. Dari hasil pengamatan tadi, ketika Ibu melakukan proses coaching itu, menurut saya itu sudah sesuai dan alhamdulillah sudah lebih tinggi dari standar yang kita tuju ya. Bagaimana pendapat Ibu? Oh, saya senang sekali ini gitu ya, pengalaman yang luar biasa gitu ya, dalam saya masih proses belajar dalam proses coaching ini gitu ya. Dan saya merasakan ada peningkatan dalam diri saya, dan itu hal yang menjadi tantangan buat saya gitu ya, untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah. Artinya dengan ini fokus dan mau mendengarkan secara penuh, Ibu dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya paham hal ini tidak mudah, tapi ketika kita sudah hadir dalam suatu kegiatan dan fokus, insya Allah pasti bisa. Ya, gimana Ibu? Rencana selanjutnya bagaimana? Saya berencana untuk mencoba terus bagaimana melakukan proses coaching ini kepada murid-murid saya atau teman-teman sejawat saya gitu ya, untuk memperkuat keterampilan saya, skill saya dalam melakukan proses coaching, dan saya ingin bisa membantu teman-teman saya gitu ya, murid-murid saya untuk bangkit dengan kekuatannya sendiri. Alhamdulillah, dengan motivasi dari dalam diri Ibu sendiri, saya yakin pasti Ibu bisa melakukan hal tersebut. Amin, amin. Selamat hari Asih. Ya, terima kasih Bu Iba. Lanjutkan aktivitasnya. Amin. Semangat dan terus berkolaborasi dengan teman-teman menyelesaikan proses coaching. Terima kasih Bu Iba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.